Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah selalu limpahkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita dan selalu memberikan faedah dari majelis-majelis ilmu kita ini, dan mudah-mudahan Allah selalu berikan istiqamah untuk tetap berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, memulai dari malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji sirah nabawiyah untuk setiap ahad ketiga dan seterusnya. Yang mudah-mudahan dengan kajian ini kita semakin bisa memahami bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, sebagai mukaddimah untuk kajian sirah nabawiyah kita ini, kita akan mengkaji tentang apa itu sirah, lalu mengapa sirah itu penting untuk kita, lalu sumber-sumber sirah nabawiyah, kemudian hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari sirah itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, yang pertama kali tentang sirah nabawiyah ini, kita akan mengkaji istilah yang sering disebut, yaitu sirah itu sendiri. Ya, dalam bahasa Arab kata-kata sirah itu maknanya jalan atau keadaan atau tingkah laku yang dinisbatkan kepada manusia atau yang selain manusia. Nah, itu sirah secara bahasa. Ya. Dalam bahasa Arab misalnya kalau ada kita kenal istilah kurikulum vitae misalnya, CV itu kalau dalam bahasa Arab disebut sirah dzatiyah. Nah, kurang lebih seperti itu juga makna sirah ini. Nah, sebagai pendukungnya Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu firman-Nya menyebutkan, ini salah satu dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan Musa alaihissalam, ketika pertama kali diutus menjadi rasul. Saat itu Musa alaihissalam ditanya, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa yang ada di tangan kananmu itu wahai Musa? Lalu Musa menjawab, "Hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa aushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra." Ini adalah tongkatku yang aku biasa bertekan padanya, lalu kemudian untuk menggugurkan daun-daun pepohonan supaya bisa dimakan oleh domba-dombaku, dan ada pula keperluan-keperluan lain. Lalu Allah memfirmankan, "Alqiha ya Musa," lemparkan tongkatmu itu. Fa'alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a, yang kemudian ketika dilemparkan berubah menjadi ular yang merayap dengan cepat, yang tentu saja Musa alaihissalam takut. Tapi kemudian firman inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala khudha. Allah berfirman, ambil tongkat itu, wala takhaf, jangan engkau takut. Sanu'iduha siratahal ula. Kami akan kembalikan tongkat itu kepada keadaannya yang pertama kali sebelum berubah menjadi ular itu. Nah, ini kata-kata sirah, makna salah satunya adalah keadaan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, berikutnya dalam istilah penggunaan sirah nabawiyah itu berarti maknanya kisah hidup atau yang sejenisnya.
Jadi kalau ada istilah orang mengatakan saya membaca sirah Rasulullah SAW, oh berarti membaca sejarah hidupnya Rasulullah. Saya membaca sirahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, oh berarti membaca sejarahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan seterusnya. Karena itu kemudian istilah sirah nabawiyah ini berarti kumpulan hal-hal yang sampai kepada kita, baik itu berupa peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlaknya, sifatnya, termasuk juga hal-hal yang berkaitan dengan peperangan dan ekspedisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Rasulullah, maka kita katakan itu adalah sirah nabawiyah. Ya. Mengapa kita mempelajari sirah nabawiyah? Ada beberapa fadilah di situ, ada keutamaan bagi orang-orang yang mempelajari sirah nabawiyah ini. Yang pertama adalah memahami dan menghayati pribadi kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab dengan sirah itu dirinci kapan beliau menjadi kanak-kanak, kapan menjadi remaja, kapan menjadi dewasa, kapan pertama kali terima wahyu, kapan kemudian mendakwahkannya, sehingga kita bisa memahami dan menghayati pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan baik, sedikit demi sedikit. Yang kemudian kita akan temukan bahwa Rasulullah itu tidak hanya cerdas, tapi juga kita akan jumpa dari sirah nabawiyah itu bahwa beliau betul-betul seorang Rasul, bukan sekedar orang cerdas. Yang kemudian setelah kita faham bahwa Rasulullah itu betul-betul utusan Allah, seorang Rasul dari Allah, maka akan tertanam kuat dalam hati kita, yang kemudian menjadi akidah. Sebab apa? Kita syahadat itu salah satunya syahadah risalah. Jadi yang pertama syahadah uluhiyah, asyhadu an la ilaha illallah, ketuhanan Allah. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah itu. Jadi kalau kemudian membaca sirah ini lalu tidak memunculkan pemahaman bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul Rasul, nah ini bermasalah dalam mempelajari sirahnya. Tapi insya Allah orang yang mempelajari sirah akan tahu ini betul-betul Rasul, ini bukan bohong, ini bukan dusta yang diada-adakan. Kemudian mempelajari sirah nabawiyah itu juga mampu mengokohkan keimanan kita, karena kita akan melihat betapa perjalanan Rasulullah dalam berdakwah itu penuh dengan halangan, rintangan, bahkan ancaman sampai peperangan. Ya. Kemudian yang ketiga, agar kita mendapat gambaran ideal, al-mathalul a'la, menyangkut seluruh kehidupan kita. Ya, seperti yang saya sempat sampaikan dulu, Rasulullah itu lengkap. Kalau kita ingin mempelajari masa kanak-kanak, kita ikuti masa kanak-kanaknya Rasulullah. Kalau ingin mempelajari keremajaan beliau, maka kita ikuti. Kalau ingin melihat suami ideal, kita ikuti. Kita ingin melihat pemimpin ideal, kita ikuti beliau. Nah itu. Dan ini kembali kepada firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kalian itu uswatun hasanah, satu teladan yang baik. Dan itu tidak bisa kita menteladani Rasulullah kalau tidak mengkaji sirah nabawiyah ini. Ya. Berikutnya, mempelajari sirah nabawiyah itu juga membantu kita memahami kitab Allah. Itu. Saat ada ayat turun, ini kapan turunnya? Apakah di Makkah atau di Madinah? Kenapa turun? Kenapa ini? Nah itu. Dengan mempelajari sirah kita tahu urutan ayat turun itu bagaimana. Lalu kemudian kita bisa mengenali tafsirnya dengan baik, tidak kemudian asal tafsir. Ya. Makanya kemudian para ulama itu sampai masalah tafsir itu saking ketatnya, sampai menyatakan tidak boleh orang berbicara tentang tafsir Al-Quran sebelum dia tahu kapan Al-Quran itu turun, apakah siang hari ataukah malam hari, sampai seperti itu. Dan itu tidak bisa diketahui kecuali dengan membaca sirah ini. Kemudian fadilah yang lain, meningkatkan pengetahuan dan wawasan keislaman, lalu kemudian mengenali model pembinaan atau tarbiyah umat, ya, mengenali model dakwah dan perjuangan Islam, kemudian mengetahui kemuliaan dan kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga memberi kenikmatan ruhiyah bagi seorang mukmin. Sebab kalau baca sirah, terutama saat perang Badar atau sampai di peristiwa perang Uhud,
kita deg-degan juga, padahal itu sudah 14 abad yang lalu. Nah, itu. Ada kenikmatan ruhiyah ketika melihat Rasulullah menang, ketika Rasulullah menaklukkan Makkah, ketika menaklukkan Hunain. Itu memberi kita semangat. Ya. Kemudian bisa merasakan perjuangan beliau, yang itu tentu saja menambah semangat berjuang kita, mengembalikan ruhul jihad kita, semangat kita untuk hidup dengan mulia berdasarkan Islam ini. Ya. Kemudian mengetahui jalan kemuliaan, sebab ataupun hal-hal yang bisa membawa kemenangan dan sebab yang bisa membawa kepada kekalahan. Nah, itu dengan cara mempelajari sirah nabawiyah ini. Bagaimana orang kafir itu kemudian kalah, bagaimana orang munafik itu kemudian terdiam. Nah, ini dari sirah nabawiyah. Kemudian memahami manhaj atau metode perubahan individu dan kolektif. Bagaimana seorang rasul itu berubah, bagaimana seorang kafir itu kemudian berubah menjadi muslim, bagaimana kemudian satu umat itu berubah. Nah, itu semuanya dari sirah nabawiyah ini. Kemudian kita juga tahu bahwa tidak ada nabi lain yang memiliki sejarah selengkap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mempelajari sirah ini berlaku sepanjang hayat kita, bahkan sampai hari kiamat. Fadilahnya itu. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita bisa lihat salah satunya yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang menceritakan ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW lalu bertanya, "Mata sa'atu ya Rasulullah?" Kapan hari kiamat itu, wahai Rasulullah? Ini pertanyaan yang sangat penting. Sebab kalau seandainya dijawab oleh Rasulullah, kita tahu kapan bersiap-siap. Nah, ini. Tapi Rasulullah memberikan jawaban yang lebih penting lagi dari waktunya. Ya. Rasulullah bersabda, "Ma'a'adatta laha." Apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat itu? Kalau besok ditiba, apa yang sudah Anda persiapkan? Nah, itu. Sahabat ini kemudian menjawab, ia berkata, "Ma'a'adattu laha min katsiri salatin wala saum." Aku tidak mempersiapkan menyambut hari kiamat itu dengan banyak-banyak salat ataupun dengan banyak-banyak puasa. Ya. Wala sedekah, dan tidak pula dengan banyak-banyak sedekah. Walakinni uhibbullaha wa rasulahu, tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, itu. Aku mencintai Allah dan Rasulnya. Lalu Rasulullah bersabda, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai itu. Artinya kalau nanti hari kiamat, karena Anda mencintai Allah dan Rasulnya, maka engkau akan dibangkitkan dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu. Nah, ini menunjukkan apa? Bagaimana kemudian kita memunculkan kecintaan? Ya tentu saja harus kenal Rasul. Tak kenal maka tak sayang, kata orang itu. Nah, bagaimana kita kemudian mau kenal Rasulullah kalau baca sirahnya saja tidak mau, kalau mengkaji kehidupannya saja tidak mau, baca hadisnya saja tidak, ya, tidak berkeinginan, tidak ada hasrat, maka tentu saja menjauh. Sebab apa? Tidak mungkin menyatakan kecintaan kalau kita tidak kenal. Nah, ini. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Berikutnya untuk sumber-sumber sirah nabawiyah, ya, yang paling awal tentu saja adalah Al-Quran. Ya, seperti disebutkan dalam salah satu firman Allah, "Alam yajidka yatiman fa'awa." Nah, itu. Bukankah ia dapati engkau dalam keadaan yatim lalu engkau dipelihara? Yang ini berarti menunjukkan sirahnya. Rasulullah dulunya yatim lalu dipelihara oleh banyak orang, dari mulai pamannya, lalu kemudian kakeknya, lalu kemudian pamannya. Nah, ini bagaimana kemudian Allah mentakdirkan Rasulullah dalam kondisi seperti itu. Kemudian Al-Quran itu memang hanya menjelaskan sirah Rasulullah secara global saja, ya, tidak rinci kapan terjadinya, apa yang beliau lakukan, tapi hanya hal-hal yang umum, yang kemudian rinciannya disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi hadis-hadis ini pun juga tidak tersusun secara kronologis. Jadi kita tidak bisa menetapkan, oh ini hadis muncul saat di Madinah, oh ini saat di Makkah, agak sulit gitu. Atau kapan ini tahunnya. Nah, itu. Karena itu dibantu dengan banyak sumber lain
salah satunya syair-syair pada zaman Rasul. Misal ada sahabat Hasan bin Sabit ataupun Abdullah ibn Rawahah yang diperintahkan oleh Rasulullah khusus untuk membalas ucapan-ucapan kasar orang-orang kafir Quraisy dengan syair-syair mereka. Kemudian yang menjadi sumber-sumber lain dari Sirah Nabawiyah yaitu kitab-kitab Sirah Nabawiyah, dan ini sangat banyak jumlahnya. Yang rata-rata tentu saja diambil dari riwayat para sahabat yang menceritakan kisah perang Badar, perang Uhud dan sebagainya, gitu ya. Kemudian ditulis oleh generasi tabi'in, yang kemudian oleh generasi berikutnya diatur secara kronologis. Makanya kemudian kita akan jumpa sirah-sirah klasik ditulis oleh misalnya Ibnu Ishaq, Al-Waqidi, Ibnu Sa'ad yang mengumpulkan banyak sanad. Ya. Tetapi sanad-sanad ya tidak seketat dalam kitab-kitab hadis. Dan ini dikomentari memang oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah ketika ditanya bagaimana tentang hadis-hadis yang ada di dalam sirah itu kan banyak yang lemah, banyak yang dhaif. Imam Ahmad menyatakan, kami kalau dalam masalah halal dan haram kami ketat. Jadi hadis itu betul-betul difilter kalau masalah halal haram. Tapi kalau masalah akhlak seperti ini, kisah, kapan terjadinya dan seterusnya, kami tidak terlalu mengetati yang seperti itu. Dan itulah kemudian kenapa Sirah Nabawiyah itu banyak memang riwayat-riwayatnya yang tidak terlalu kuat. Ya. Kemudian dari kitab-kitab yang paling awal ini, lalu dimunculkanlah kitab-kitab yang lebih besar yang kemudian mencakup tidak hanya apa yang berhubungan dengan Rasulullah SAW saja, tapi juga secara lebih luas, bahkan politik, bahkan kejadian-kejadian yang bersamaan dengan sirah beliau. Baik, untuk referensi sirah, ya ini barangkali mau memperdalam, insya Allah sudah banyak yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Untuk yang klasik misalnya ada Sirah Ibnu Ishaq, kemudian As-Sirah An-Nabawiyah karya Ibnu Hisham, kemudian Tabaqatul Kubra karya Ibnu Sa'ad, kemudian Tarikh Ar-Rusul wal Muluk karya Imam At-Tabari. Ada misalnya Dalailun Nubuwah karya Imam Al-Asbahani, kemudian Asyama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi. Ini sudah diterjemahkan. Ya. Saya sempat melihat iklannya. Kalau Anda ingin tahu bagaimana perawakan Rasulullah, fisiknya beliau, baca kitab ini. Nah itu. Dan biasanya, ya ini bagi yang percaya, biasanya setelah itu bermimpi ingin atau bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah itu katanya, iklannya begitu. Baik, kemudian ada kitab Zadul Ma'ad karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kemudian Asy-Syifa karya Qadhi Iyad, Al-Fusul, kemudian Mawahibul Ladunia, banyak. Ini yang klasik. Dan rata-rata yang klasik ini 4 jilid atau 5 jilid minimal itu. Apalagi kalau kemudian kitab At-Tarikh Al-Kabir, wah ini sudah sampai 12 sampai 20 jilid. Ya. Baik, adapun yang kontemporer, yang modern, ini saya bawakan beberapa contohnya. Misal kitab Rahiqul Makhtum karya Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau ini ulama dari India yang kemudian ikut musabaqah, kompetisi penulisan kitab Tarikh Rasul. Yang kemudian menang. Ya, perlombaan ini diadakan oleh Rabithah Alam Islami yang dulu salah satu yang menjadi pendirinya adalah Bapak Muhammad Nathir. Nah itu. Nah ini yang kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia, banyak penerbitnya. Salah satunya ini Sirah Nabawiyah di sebelah kiri itu. Ya. Kemudian ada Sirah Nabawiyah karya Mustafa As-Sibai, salah seorang penulis yang juga sangat terkenal dengan karya-karyanya. Kemudian ada Fiqhus Sirah karya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ini dulu Al-Imamul Akbar istilahnya, Grand Syekhnya Al-Azhar di Kairo. Ya. Kemudian ada Al-Manhaj Al-Haraki karya Munil Al-Ghadban dan banyak lagi. Ini yang dari Timur Tengah yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Profesor Hamka itu juga membuat kelengkapan tarikh. Begitu juga misalnya Kiai Haji Munawar Khalil itu juga membuat kelengkapan tarikh Muhammad dan banyak. Tapi rata-rata kitabnya tidak setebal yang ditulis yang di Timur Tengah itu. Ya, tetapi ini membantu kita memahami bagaimana Rasulullah SAW dalam perjuangannya. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah,
Nah, untuk mukadimah ini ya sekedar kita ambil hikmah dan pelajarannya bahwa sirah Rasulullah SAW ini memang harus dipelajari oleh umat Islam. Sebab apa? Kalau umatnya jauh dari sirah ini, dari biografi Rasulullah SAW, dari kisah Rasulullah SAW, maka tidak kenal. Kalau tidak kenal, tidak akan mengikuti. Hanya sekedar menyatakan saya cinta Rasulullah, tapi tidak tahu bagaimana Rasulullah itu. Nah, ini kan aneh sikap seperti itu. Maka sebagai Muslim mestinya mempelajari bagaimana Rasulullah SAW itu. Kemudian terdapat banyak hikmah dan pengajaran dalam sirah Rasulullah SAW, baik masalah akidah, masalah tarbiyah, tazkiyatun nafs, penyucian dirinya, dan banyak lagi. Ya. Kemudian perlunya kita mengenalkan Rasulullah SAW dengan sebaik-baiknya kepada anak-anak kita dan generasi penerus. Kalau saya biasanya ngujinya begini, siapa tokoh idola yang kamu paling banggakan? Jangan sampai remaja kita menyatakan BTS, Ustaz. Oh, jangan. Bahaya. Nah, itu. Atau artis-artis, atau berbahaya kita kalau sudah anak-anak kita justru kenal orang-orang itu daripada kenal nabinya, daripada kenal Rasulullah SAW yang memberikan hidayah itu. Apalagi kalau kemudian syukur-syukur anak kita tidak hanya kenal Rasulullah. Kamu kalau sudah dewasa pingin jadi apa? Saya pingin jadi Khalid bin Walid, pemberani, begini-begini. Wah, ini luar biasa. Kalau ada generasi kita kemudian ingin menjadi para sahabat itu. Nah, ini. Kita kenalkan dengan cara seperti ini. Sedikit demi sedikit, memang tidak bisa banyak, tapi dengan mengenalkannya secara dini, anak-anak kita kemudian mempunyai idola yang benar. Ya. Kemudian wajib pula bagi para dai ataupun aktivis dakwah untuk mengetahui secara mendalam sirah Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Dengan mempelajari sirah ini, tahu, oh ini fasenya saya harus berdakwah dengan cara seperti ini. Tidak bisa kemudian dengan cara seperti ini. Ada tingkatannya, sehingga kenal. Kapan kemudian berdakwah dengan halus, kapan kemudian dengan ini, kapan kemudian dengan ini. Nah, itu. Nah, ini dengan mengenal sirah. Kemudian mengetahui sirah Nabawiyah, ini juga umat Islam bisa memandang masa depan merengkuh kejayaan dunia dan akhirat. Sebab apa? Tahu Rasulullah dulu berhasil. Nah, kenapa kita gagal? Kenapa kemudian kita tidak hebat-hebat benar? Ya, ini berarti ada yang salah dengan cara dakwah kita. Kenapa tidak seperti Rasulullah? Nah, itu. Nah, ini dia. Kemudian yang terakhir, perlunya mengambil buku rujukan yang tepat untuk mengetahui sirah Nabawiyah. Sebab apa? Ada pula buku-buku sirah yang kemudian diracuni oleh orang-orang dari pemikiran-pemikiran luar. Saya jumpa itu ada yang memfitnah Rasulullah itu tukang kawin, yang hukumnya itu kejam, macam-macam. Nah, ini jangan sampai kemudian kita mengambil sudut pandang sirah dari orang-orang yang kemudian menyebarkan racun-racun seperti itu. Baik, masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah, ini sebagai muqaddimah, saya akan lanjutkan sedikit mengenai dikaji biasanya di dalam sirah, yaitu tentang bangsa Arab. Ya. Jadi rata-rata kajian sirah itu dimulai dengan mengkaji asal-usul Rasulullah SAW, yang tentu saja dari bangsa Arab ini. Ya. Baik. Mudah-mudahan cukup. Yang pertama, kita akan lihat di sini bahwa bangsa Arab itu, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, itu ada pembagiannya. Ada bangsa Arab yang disebut sebagai bangsa Arab Ba'idah. Ba'idah itu berarti yang sudah musnah. Kemudian ada bangsa Arab asli yang memang tinggal di Jazirah Arabia. Kemudian ada bangsa Arab pendatang. Dia bukan Arab, tapi kemudian belajar bahasa Arab sampai kemudian menjadi bangsa Arab yang meninggali daerah tersebut. Nah, kita akan lihat pembagian ini, ya. Tetapi sebelumnya kita akan lihat apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan Arab. Nah, itu. Jangan sampai kemudian ada sentimen anti Arab, sebentar-sebentar Arab, tidak suka Arab. Nah, ini. Baik, jadi Arab itu dalam bahasa Arab sendiri maknanya sebenarnya padang pasir. Nah, Arabun itu makna asalnya justru padang pasir, tanah gundul atau yang gersang. Ini secara bahasa. Kemudian ada makna yang lain, yang kedua yaitu makna bersih atau jernih. Contoh misalnya kalau disebut arubal ma, airnya jernih. Nah, itu. Tapi jarang-jarang digunakan istilah
itu dalam bahasa, dalam berbicara. Kemudian yang ketiga, fasih. Nah, ini disebut juga Arab. Jadi kalau misalnya dalam bahasa Arab dikatakan arubar rojul, ini berarti orang itu fasih berbahasa Arab. Ya. Contoh disebutkan dalam salah satu riwayat, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menyatakan, innal arabiyatal lisan, innal arabiyata al-lisan. Sesungguhnya yang disebut Arab itu urusan lidah, bahasa. Nah itu. Wa innama hiyal lisan faman takallama bil arabiyyah fahuwa arabi. Dan yang disebut Arab itu urusan bahasa. Maka siapapun yang kemudian berbicara dengan bahasa Arab, dia disebut Arabi, dia disebut orang Arab. Tapi level Arabnya seperti apa? Level Arabnya harus seperti level Arab orang Badui. Sebab Rasulullah itu mampu berbahasa seperti orang Badui, orang desa. Nah itu. Kalau masih orang kota, apalagi kemudian banyak bahasa campurannya, maka ini Arabnya masih Arab ya setengah-setengah begitu. Orang Indonesia itu kalau ke wilayah Jazirah Arabia itu mudah dikenali sebab apa? Bahasanya terlihat. Itu. Meskipun difasih-fasihkan, tetap terlihat. Nah ini yang membedakan. Baik, ini secara bahasa. Kemudian di sisi yang lain disebut bangsa Arab itu adalah sekelompok umat yang bernasab kepada Sam bin Nuh. Ya, Nabi Nuh kan punya banyak anak. Salah satu yang paling masyhur itu Sam. Ya, yang kemudian Sam nanti punya 3 orang anak yang disebutkan dalam penelitian para arkeolog itu. Salah satunya nanti menjadi bapaknya orang Eropa, satu menjadi bapaknya orang Afrika, kemudian satu lagi yang berada di Asia. Apakah nanti kemudian menjadi orang Arab atau kan menjadi orang Asia itu. Nah itu 3 orang itu. Nah untuk yang tinggal di Jazirah Arab ini yang kemudian bernasab kepada Sam bin Nuh. Ya. Kemudian Arab itu bisa juga diartikan jazirah atau pulau semenanjung. Nah kita lihat di sini ini yang disebut Jazirah Arabia yang kemudian terbagi menjadi beberapa bagian. Yang kuning ini wilayah Yaman. Ya. Nah, Yaman itu Arabnya Arab asli memang, asli penduduk di situ. Kemudian ada wilayah Hijaz yang hijaunya lebih gelap, ini wilayah Makkah dan Madinah. Kemudian ada wilayah Najd yang ke sebelah timur. Nah ini rata-rata pendatang, sebab dari keturunan Ismail alaihissalam. Nah itu. Maka kemudian kita kenal orang-orang bangsa Arab yang ada di Indonesia itu biasanya keturunannya ke Yaman, Hadramaut. Nah itu. Ya. Baik, saya lanjutkan tentang pembagian bangsa Arab. Tadi sudah saya sebutkan yang pertama ada Arab al-Ba'idah atau bangsa Arab yang kemudian sudah dimusnahkan oleh Allah. Di antaranya kaum Samud itu Arab, Madian itu Arab, begitu juga Ad itu juga Arab. Ya. Kemudian ada Arab al-Baqiyah, Arab yang masih tersisa hingga masa sekarang, yang kemudian dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu Arab Aribah, Arab asli dari suku Qahtan namanya. Nah, suku Qahtan ini itu yang bersambung sampai Sam bin Nuh tadi. Rata-rata tinggal di wilayah Yaman dan Hadramaut. Ya. Kemudian ada Arab yang disebut Musta'aribah atau Arab Adnaniyah. Kenapa disebut Adnaniyah? Karena berasal dari anak keturunan Adnan. Adnan ini salah satu cucu dari Ismail alaihissalam. Nah itu. Nah, Rasulullah dari Bani Adnan ini. Nah, itu. Yang kemudian Arab dari keturunan Adnan ini bermukim di wilayah Hijaz, Tihama dan wilayah Najd. Ya. Baik, kenapa kemudian disebut Musta'ribah? Ya karena itu tadi. Sebab Nabi Ismail itu keturunan orang non-Arab aslinya. Nabi Ibrahim itu kan bukan orang Arab. Dia dari Babilonia, wilayah yang disebut dengan negeri Ur itu. Lalu kemudian hijrah ke wilayah Al-Quds, lalu ke Mesir, lalu kemudian ke Makkah. Ya, anaknya ditinggal di situ. Nah, Ismail yang masih kecil ini lalu kemudian tumbuh belajar bahasa Arab kepada siapa? Kepada orang-orang Qahtan tadi. Nah itu. Makanya kemudian keturunan Nabi Ismail nanti semuanya bisa berbahasa Arab yang kemudian memunculkan suku baru yang disebut sebagai Adnaniyah ini. Nah itu. Baik, saya lanjutkan. Kita bahas tentang bangsa Arab yang dimusnahkan oleh Allah. Yang pertama tentang kaum Ad. Yang di situ diutuslah Nabi
Hud alaihissalam untuk kaum ini. Yang disebutkan dalam Al-Quran, kaum Ad ini tinggal di wilayah yang disebut sebagai Al-Ahqaf. Al-Ahqaf itu ya ini, gurun pasir yang naik turun seperti bukit-bukit ini. Nah, itu disebut Al-Ahqaf. Wilayahnya diperkirakan sebagai nama beberapa riwayat dalam tarikh itu di sekitar Hadramaut, ya, dekat Yaman, di paling bawah itu yang warna merah itu. Nah, sekitar itu. Dimusnahkan oleh Allah. Nah, ini ada beberapa gambar perkiraan model kota mereka yang dihancurkan oleh Allah itu. Terus kemudian dari Ad ini setelah dihancurkan rupanya ada yang lolos. Itu entah barangkali mungkin sedang safar atau bagaimana, lalu kemudian memunculkan kaum baru yang disebut sebagai kaum Samud. Itu sebenarnya apa? Keturunan Ad juga. Kafir-kafirnya juga sama. Nah, itu. Tapi bedanya Samud ini itu dia membuat rumah-rumah yang di gunung-gunung seperti ini. Masih ada. Ini wilayahnya lebih jauh. Jadi mereka pindah di wilayah yang kemudian disebut sebagai Madainus Shaleh. Ya. Kebetulan teman saya kemarin ada yang diundang umroh, lalu kemudian umrohnya cukup panjang, keliling dulu ke wilayah Madain Shaleh. Madain Shaleh ini, ya ini, ada tempat-tempat wisata, tapi Rasulullah SAW pernah disebutkan ketika melintasi wilayah itu berdoa. Berdoanya minta perlindungan, jangan sampai dihancurkan. Nah itu. Tapi sekarang malah justru menjadi tempat pariwisata. Saya ngeri itu. Jadi ada disebutkan dalam salah satu riwayat Rasulullah melintasi sumur yang biasa diminum oleh kaum Samud. Rasulullah hindari, jangan ambil air di sini, kita ambil dari sumur berikutnya. Kenapa? Saya khawatir kemudian kena adab itu. Khawatir adabnya tersisa, dilintasi oleh Rasulullah. Tapi sekarang justru wah mewah, ada hotelnya, ada tempat kopi, ngopi-ngopinya di situ. Nah, itu pemandangannya bagus, dikunjungi banyak orang, mahal turis-turisnya di situ. Nah, ini. Nah, padahal diingatkan agar jangan kemudian mendekati wilayah-wilayah yang kemudian pernah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya lanjutkan. Yang berikutnya Madian. Ini juga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wilayahnya mendekati Jordania. Jadi lebih ke utara dibanding dengan wilayah Samud tadi. Ya. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya tentang Arab yang dari Qahtaniyah ini ataupun Arab asli ini, yang semuanya disebutkan bernasab kepada Sam bin Nuh alaihissalam, wilayah daerah Yaman. Kemudian nanti yang paling penting dari bangsa ini, Qahtaniyah ini, ada yang namanya Saba. Nah, kita kenal itu, negeri Saba. Negeri Saba ini nama aslinya dari salah seorang tokoh mereka, yaitu Abdusyam bin Yasjab bin Ya'rib bin Qahtan. Jadi masih keturunan cicitnya Qahtan ini. Kemudian dari keturunan Saba Al-Qahtani ini nanti muncul yang namanya Himyar bin Saba. Himyar ini nanti keturunan yang muncul namanya kaum Tubba yang disebutkan dalam Al-Quran. Berarti dari Qahtan ini. Kemudian dari anaknya yang lain yang bernama Kahlan bin Saba, nanti keturunannya pindah ke wilayah timur, memunculkan Bani Azad namanya, Al-Azadi. Nah, Bani Azad ini nanti memunculkan Bani Aus, Bani Khazraj yang menjadi penolong Rasulullah, Al-Ansor itu. Kemudian Bani Khuza'ah ini juga yang nanti menjadi aliansi Rasulullah SAW. Kemudian Bani Ghassan yang di wilayah utara, mereka kemudian memeluk Nasrani. Orang Arab yang kemudian memeluk Nasrani, yang mereka akhirnya pro kepada Romawi. Nah, di sini kita akan lihat, ini berarti kalangan-kalangan tersebut yang kemudian nanti akan tumbuh di wilayah-wilayah Jazirah Arabia ini. Baik, berikutnya, ini pakai bahasa Arab ya, tidak apa-apa. Yang di sebelah kanan, nomor 1 itu tempat Irak, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam muncul pertama kali. Yang kemudian hijrah ke atas, ke wilayah yang disebut sebagai Ardul Aqrad. Orang sekarang menyebutnya sebagai wilayah Akordia. Nah, itu. Nah, di situ di wilayah Hirah atau Hairah. Dari situ kemudian pindah lagi ke wilayah Baitul Maqdis yang agak tengah ke atas, terus kemudian turun. Nah, Baitul Maqdis ini berhadapan dengan para penyembah berhala, terutama juga para penyembah bulan, matahari dan bintang. Ya. Lalu kemudian dari situ hijrah lagi ke
wilayah Mesir yang nomor 4 itu. Yang kemudian Nabi Ibrahim bertemu dengan Raja Zalim yang hendak menggoda istrinya Sarah tadi. Yang kemudian karena gagal akhirnya justru Nabi Ibrahim itu diberi hadiah seorang budak namanya Hajar. Nah, kita kenal ini. Yang kemudian dari Hajar ini terlahirlah Ismail alaihissalam, yang kemudian ya karena cemburu Sarah itu terjadi, memang kecemburuan itu disebutkan. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam membawa putranya yang baru lahir dengan Hajar itu ke wilayah selatan ini, yaitu ke wilayah Makkah Al-Mukarramah, yang saat itu masih tanah kosong sama sekali. Baik, kita lihat riwayat terkait tentang hal ini. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lamma kana baina Ibrahim wa baina ahlihi makan, tatkala terjadi antara Ibrahim dan istrinya yang sudah terjadi, yaitu cekcok gara-gara cemburu tadi, kharaja bi Ismail wa ummi Ismail, maka Nabi Ibrahim membawa keluar Ismail dan juga ibunda Ismail tadi. Wa ma'ahum shannatun fiha ma, sambil membawa satu geriba yang isinya air. Ya. Fajalat ummu Ismail tashrabu minasyannah, lalu mulailah ibunda Ismail ini meminum dari air tersebut sehingga air susunya mengeluarkan air susu, payudara yang mengeluarkan air susu untuk memberi minum anaknya tadi. Ya. Lalu saya lanjutkan, hatta qadima Makkah, hingga mereka tiba di Makkah. Fawada'aha tahta dauha, lalu kemudian diletakkanlah air minum itu di salah satu gubuk di depan pondasi Ka'bah yang saat itu masih pondasi. Sebab disebutkan dalam riwayat yang membangun pertama kali Ka'bah itu adalah Nabi Adam. Ada yang menyebutkan riwayat dibantu dengan para malaikat. Nah itu. Yang kemudian saat banjir bandang Nabi Nuh, Ka'bah ini runtuh, tinggal pondasinya. Lalu kemudian saat Nabi Ibrahim datang ke situ baru dibangun kembali. Nah itu. Tapi dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim tanpa ada atapnya. Ya mudah-mudahan nanti saya bisa tunjukkan Ka'bah itu yang awal itu. Lalu kemudian kena banjir lagi di masa Rasulullah, roboh, dibangun lagi oleh orang-orang Quraisy. Nah itu. Yang kemudian Rasulullah meletakkan Hajar Aswad yang diangkat menggunakan kain sorban itu. Nah itu ada kisahnya secara khusus. Baik. Jadi di sini ditinggallah Hajar itu dengan anaknya oleh Nabi Ibrahim, yang kemudian ditinggal begitu saja tanpa pamit, sehingga diuber oleh Hajar itu. Ya Ibrahim, liman tatrukuna, kepada siapa kami ditinggalkan ini? Anda tiba-tiba ngeloyor pergi begitu saja. Lalu Ibrahim mengatakan, ilallah, aku tinggalkan kalian kepada Allah, untuk Allah. Nah ini yang kita lihat, Hajar itu bukan kemudian protes, tapi justru menyatakan raditu billah, aku ridho dengan Allah. Baik, saya hentikan dulu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Baik, saya lanjutkan sedikit lagi dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam saat meninggalkan Hajar dan Ismail alaihissalam di Makkah itu. Saat itu tentu saja kosong. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku letakkan anak keturunanku di lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, di sisi rumahmu yang dimuliakan ini. Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Tuhan kami, agar mereka bisa mendirikan salat, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim, maka jadikanlah hati-hati dari orang-orang itu cenderung kepada mereka, warzuqhum minats tsamarat, dan berilah rezeki mereka dari antara buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Dari ayat ini yang menukil doa Ibrahim, kita bisa lihat doa yang luar biasa. Yang pertama, yang diminta oleh Ibrahim alaihissalam bukan dunia. Yang diminta oleh Nabi Ibrahim agar anak keturunannya sholat. Nah itu, liyuqimus sholat. Itu satu. Ya, jadi kita pun demikian. Kalau kita kemudian berqudwah kepada Ibrahim alaihissalam juga, maka kita katakan setiap kali kemudian kita berangan-angan, berencana hendak mendapatkan keturunan, maka niatkan yang pertama kali agar anak keturunan itu apa?
bisa sholat. Nah itu satu. Kemudian yang kedua, agar orang-orang tertarik kepada anak keturunannya. Bagaimana caranya agar orang bisa tertarik kepada kita ataupun kepada anak keturunan kita? Kuncinya satu, akhlak. Ya. Kalau akhlaknya baik, orang pasti tertarik, orang pasti nyaman. Nah itu. Tapi kalau akhlaknya buruk, sudah pasti akan menjauh. Nah itu. Nah ini yang kemudian terbukti dari Nabi Ismail dan keturunannya, akhlaknya baik sehingga kemudian Bani Jurhum yang dari Qahtan itu akhirnya menempati wilayah yang dulunya tidak pernah ditempati oleh manusia sama sekali. Ya. Kemudian baru yang ketiga, minta diberi rizki. Rizkinya bukan yang aneh-aneh. Ya. Yang diminta oleh Ibrahim alaihissalam itu buah-buahan. Padahal kita tahu saat itu tidak ada pohon-pohonan sama sekali. Bagaimana ada buah-buahan? Tapi doa Nabi Ibrahim ini terkabul. Yang kemudian kita lihat, Anda minta apa di Makkah itu pasti ketemu. Mau semangka ada, mau melon ada, mau pisang ada. Yang tidak ada di situ ada. Nah itu semuanya ada. Ini doa Nabi Ibrahim. Kemudian yang terakhir, kalau sudah mendapatkan semua hal tadi dari sisi ibadah, akhlak, oke, lalu kemudian rizki, oke, yang terakhir syukur. Nah ini kita lihat luar biasa doa Nabi Ibrahim itu. Dimulai dari sholat, ditutup dengan syukur. Nah maka mudah-mudahan kita semua ketika kemudian mendidik anak-anak kita ini sholat, lalu kemudian akhlak, lalu kemudian bekerja yang baik supaya rezekinya lancar, baru kemudian ditutup dengan syukur gitu. Nah, mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita untuk mampu ya mendidik generasi-generasi berikutnya dengan cara seperti Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik generasinya ini. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, saya akhiri sampai di sini. Saya persilakan barangkali dari jamaah ada yang hendak bertanya. Monggo. Baik, sambut nggih. Yang pertama tadi terkait tentang al-ummi ya. Jadi Rasulullah SAW itu sebagaimana yang sering juga kita pelajari punya 4 sifat ya. Yang pertama asid ya, kemudian fatonah gitu ya, tabligh dan amanah gitu. Nah, fatonah itu ciri khas yang kemudian kita kenal dengan kecerdasan ya, istilah fatonah itu. Lalu bagaimana dengan istilah atau ummi gitu ya. Nah, istilah ummi ini memang sering kemudian dihadapkan dengan istilah al-ilm, padahal tidak demikian. Jadi begini, ketidakmampuan untuk baca tulis itu bukan karena bodoh atau tidak. Nah, jadi bangsa Arab itu cerdas ya. Tetapi tidak terbiasa. Jadi ini perlu digarisbawahi, tidak terbiasa baca tulis, dan itu disampaikan oleh Rasulullah SAW berkali-kali. Salah satunya dalam sabda beliau ketika berbicara tentang perhitungan kalender bulan dan seterusnya. Itu nahnu ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsib. Kami ini adalah umat bangsa yang ummiyah, yang tidak kita katakan buta huruf. Yaitu. Tapi buta huruf itu bukan kemudian bodoh atau gampang dikibulin atau gampang ditipu, tidak demikian. Sebab buktinya bangsa Arab itu menguasai perdagangan jalur sutra dari wilayah Romawi sampai kemudian ke wilayah Yaman. Itu kalau tidak mengerti perdagangan, tidak mengerti diplomasi, tidak mungkin kemudian bisa menguasai, mendominasi perdagangan di wilayah itu. Itu satu. Kemudian ketidakbisahan membaca huruf itu tidak kemudian sepadan dengan ataupun sebanding dengan kebodohan, sama sekali tidak. Nah, ini buktinya banyak. Sebab apa? Kita bisa melihat bangsa Arab itu ada yang jadi gubernur, gubernurnya Persia misalnya. Kalau yang di utara itu jadi gubernurnya Romawi, menguasai wilayah-wilayah daerah itu, yang menunjukkan mereka punya kemampuan untuk manajemen. Dan itu berarti bukan bodoh. Itu. Meskipun tidak terbiasa baca tulis. Sebab sekedar saya sampaikan saja, di Makkah saat Rasulullah dilahirkan itu di Makkah barangkali cuma ada 18 orang saja yang bisa baca tulis. Nah, itu. Jadi ini masalah kebiasaan, masalah budayanya. Jadi budaya mereka, budaya lisan, oral, menyampaikan cerita dari satu tempat ke tempat. Tetapi kecerdasan luar biasa. Salah satunya begini, di Pasar Ukat, nanti kita akan bahas salah satunya, itu ada perlombaan bersyair dari mulai subuh sampai maghrib. Yang hadir banyak orang. Nah,
biasanya mereka mengutus utusan-utusan dari kampung-kampung yang jauh, kabilah-kabilah yang jauh untuk datang ke pasar ukat itu sekedar untuk mendengarkan hiburan itu tadi. Tapi utusan ini ketika pulang itu ditanya oleh warga mereka, apa saja yang kamu dengar di pasar ukat itu? Itu disebutkan, Pak, dari mulai pagi sampai sore itu, oh si fulan syairnya ini, terus seperti kaset. Apa itu kemudian dikatakan bodoh? Tidak, justru itu cerdas. Nah itu, mampu mendengar dan menghafal syair-syair dari pagi sampai sore itu dan menyampaikan ulang tanpa ada salah. Dan itu banyak di bangsa Arab. Dan itu saya jumpa sendiri, Pak. Saya punya teman Arab gitu. Dari mulai masa kecil main sama saya, ketika masuk pesantren bareng sama saya, anaknya kalau secara akademis bodoh, kita katakan begitu, nggak naik kelas berkali-kali. Tapi ketika dia kelas 1 kemudian keluar dari pesantren, tidak lagi mau melanjutkan pesantren, ketemu lagi mungkin 10 tahun berikutnya di Jakarta, itu dia bisa sebutkan seluruh nama santri 350 orang. Si fulan dari ini, si fulan dari ini, si fulan. Masya Allah, saya saja tidak hafal. Nah itu, gitu. Nah ini yang membedakan. Tidak bisa baca tulis. Betul. Nah, jadi kalau kemudian ini masalahnya begini, kalau kemudian kita katakan bahwasannya ummi itu berarti bodoh, maka kita akan mencela Rasulullah dan risalahnya. Kemudian kalau kita katakan enggak, Rasulullah cerdas bisa baca tulis misalnya, ini juga menjadi celah juga. Sebab apa? Kalau kemudian Rasulullah itu bisa baca tulis, akan muncul serangan. Al-Quran dibuat oleh Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah itu bisa baca, kemungkinan baca Injil, kemungkinan baca Taurat, kemungkinan, nah itu. Dan itu ada dalam Al-Quran, kritikan-kritikan orang-orang Quraisy itu. Makanya kemudian, tafsir yang benar tentang Al-Ummi, itu memang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Dan itu terjadi, nanti kita akan lihat dalam sirah ini, bagaimana Rasulullah ketika berhadapan dengan orang-orang Quraisy terkait tentang perjanjian, itu selalu meminta Ali bin Abi Thalib untuk menulis. Beliau tidak. Bahkan beliau tidak tahu mana yang tulisannya ini. Ini ya Rasulullah. Nah itu ada nanti di perjanjian Hudaibiyah, kita akan kaji itu insya Allah. Ya mudah-mudahan dengan ini kita tahu bahwa kecerdasan Rasulullah memang tidak disertai dengan kemampuan baca tulis karena budayanya, bukan karena beliau tidak mampu. Nah itu karena budayanya memang seperti itu. Nah, baik, saya rasa cukup ya. Kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.